Kalau perlu saya perang nuklir. Daripada saya mati pelan-pelan, tidak minum, tidak bisa tanam makanan, saya sekalian aja kita sama-sama mati. To protect the people, to protect the territory. Saudara-saudara sekalian, unsur keberhasilan suatu negara dari kita belajar sejarah, unsur yang sangat penting adalah terdapatnya suatu sistem hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Ini syarat negara berhasil. Negara yang tidak bisa memiliki sistem hukum yang menjamin keadilan, itu negara biasanya gagal. Sebuah negara akan mengalami tantangan, bisa saya katakan ancaman, apalagi negara yang kaya, negara yang memiliki kekayaan dan sumber alam. Kekayaan dan sumber alam itu menjadi rebutan oleh bangsa-bangsa lain. Karena apa? Karena manusia itu hidup untuk survive. Untuk hidup, manusia itu sering akan melakukan apa saja untuk survive. Bangsa yang tidak punya air, dia akan merebut air. Dia akan perang. Kita lihat India Pakistan sekarang. India mengatakan akan menghentikan beberapa sungai. Pakistan mengatakan kalau perlu saya perang nuklir. Daripada saya mati pelan-pelan, tidak minum, tidak bisa tanam makanan, saya sekalian aja kita sama-sama mati. Ini survive. Untuk makan demikian. Pada Rabu 11 Juni 2025, di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara resmi membuka Indo Defense Expo and Forum 2025, sebuah pameran internasional bidang pertahanan yang dihadiri oleh 180 perusahaan dari 55 negara sahabat, antara lain Turki, Amerika Serikat, dan Prancis. Dalam sambutannya yang penuh makna, Prabowo menegaskan sebuah prinsip luhur yang bersumber dari semangat perjuangan para pendahulu, bangsa, entah lebih baik kiamat daripada dijajah kembali. Prabowo mengarahkan pandangan pada dinamika internasional yang berkembang dan tantangan kedaulatan negara. Ia mengungkapkan bahwa perang hanyalah opsi terakhir. Nah, jika dan hanya jika situasi sudah benar-benar di luar kendali, bagi kita perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa, tegasnya. Namun buat apabila dipaksa, seluruh komponen bangsa harus siap menegakkan kedaulatan, bahkan dengan nyawa. Lebih jauh, ia menegaskan pesan moral dari sejarah. Bangsa yang enggan membangun pertahanan sendiri akan mudah dipaksa menyerah. Sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri, biasanya kedaulatannya dirampas. Biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak, ujarnya, menekankan bahwa keberanian dan kesiapan menjaga kedaulatan adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap nilai kemerdekaan. Dalam semangat sama, Prabowo turut mengangkat tema diplomasi luar negeri netral namun strategis. Ia menyebut kebijakan tetangga yang baik, good neighbor policy, yang selama ini diemban Indonesia. Menjalin hubungan hangat, damai, dan saling menghormati tanpa terikat aliansi militer salah satu kekuatan besar. Ia menegaskan, Indonesia tidak akan melanggar kepentingan negara lain, namun meminta agar negara sahabat pun menghormati kebebasan dan wilayah Indonesia. Lebih dramatis lagi, Prabowo menyinggung catatan sejarah kelam penjajahan. Ia mengutip penelitian yang menunjukkan bahwa selama masa kolonial, Belanda telah menguras sumber daya, alam dan kekayaan Indonesia senilai USD triliun, setara dengan 18 kali GDP. Indonesia saat ini atau anggaran negara selama 140 tahun. Data ini menjadi pengingat nyata bahwa kedaulatan bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan. Refleksi dan implikasi. Nilai kebangsaan dan patriotisme
Pernyataan lebih baik mati daripada dijajah bukan sekadar retorika, melainkan pemanggilan semangat nasionalisme yang mengakar dari sejarah perjuangan bangsa. Investasi pertahanan sebagai keharusan. Prabowo menekankan bahwa membangun alutsista dan teknologi pertahanan adalah bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga kedaulatan. Diplomasi seimbang dengan menekankan kebijakan non-blok. Indonesia ingin menjadi mitra global yang dihormati, bukan dijajah, tetapi juga tak ikut campur dalam konflik aliansi. Pelajaran dari sejarah, temuan ekonomi, mengenai kerugian besar dari masa penjajahan, menjadi alasan kuat untuk tetap waspada dan mandiri secara strategis.